Baik, salam buat kita semua. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Andre Kristen Seragi, Rido Alexander Pakpahan, Joy Sembiring, dan Joshua Silalahi, di mana kami akan menjelaskan mengenai sistem yang sudah kami buat, di mana sistem asisten radiologi MRI otak. Sistem ini tidak hanya mendeteksi tumor, tetapi memiliki arsitektur hybrid 4 lapis untuk mencegah AI tertipu oleh data palsu. Kemudian di sini saya akan menampilkan bagaimana untuk pengujian dataset kami. Yang pertama, kami sudah membangun otak utama dari sistem ini dari mengumpulkan 3.561 citra MRI. Dari platform RoboFlow dapat dilihat dari pertama ini, seperti yang sudah saya tampilkan di notebook ini, dengan melakukan processing dan augmentasi, dan juga melatih model menggunakan YOLO versi 11, yaitu 11 nano. Kemudian saya akan menampilkan grafik metrik untuk menunjukkan kurva loss dan turun secara stabil. Itu ini. Ini adalah eh, kurvanya, di mana dapat kita lihat dari grafik metrik ini menunjukkan kurva loss yang turun stabil dan akurasinya yang tinggi. Model deteksi kami sudah siap, namun kami menyadari beberapa kendala model, di mana model AI mendeteksi ini akan kebingungan jika diberi gambar non-otak. Maka dari itu kami membangun sebuah tameng pelindung untuk menseleksi gambar masuk ke AI utamanya. Kemudian dilanjutkan oleh Joshua Silalahi. Oke, masuk ke saya. Terima kasih Andre. Menutupi kelemahan AI yang rawan tertipu oleh objek non-medis yang berlatar hitam, saya merancang algoritma role-based computer vision yang berfungsi sebagai pelindung lapisan satu, lapisan dua yang sangat ringan bagi server. Nah, lapisannya itu adalah circularity, solidarity, ada RGB TDD, STD, dan juga ada eh, thresholdnya. Nah, yang pertama itu adalah pixel STD NP-nya. Nah, pada level satu saya memastikan gambar yang masuk adalah gambar hitam putih atau grayscale murni khas MRI. Perhatikan barisan kode ini. Nah, saya menggunakan fungsi standar deviasi dari library nanti NPSTD jika simpangan baku antar channel RGB red, green, dan blue-nya lebih dari angka 5,0, itu artinya ada spektrum warna di sana, dan gambar akan langsung diblokir. Lalu, jika lolos, gambar akan masuk ke lapisan 2, yaitu filter anatomi. Di sini saya menggunakan OpenCV, yaitu adalah library juga dari fiturnya sendiri. Itu ada di bagian thresholding. Nah, ini dari threshold output. Nah, pada gambar masuk ke lapisan 2, nah, pertama gambar dikonversi ke grayscale lalu diblurkan untuk menghilangkan noise. Kemudian saya menggunakan algoritma Otsu threshold tadi untuk memisahkan secara otomatis mana organ yang bercahaya dan mana latar belakang yang hitamnya. Nah, bagian paling krusial itu selanjutnya ada di bagian circularity dan juga solidity. Nah, saya menghitung circularity atau kebulatan dan solidity atau kepadatan. Otak manusia itu bulat dan padat. Jika pengguna mengunggah gambar elongat pada paru atau yang lain, misalnya contohnya pada paru, karena paru-paru ini memiliki tulang rusuk yang bergerigi, maka nilai garis keliling atau perimeternya akan sangat besar. Akibatnya nilai circularity-nya akan hancur hingga di bawah batas minimal 0,35 yang telah kami tetapkan. Nah, sistem akan langsung menolaknya. Lanjut ke teman saya Joy Kristo. Baik, lanjut ke saya. Jadi untuk pertahanan dari lapis satu dan lapis 2 itu memang bisa dibilang cerdas dan kuat. Namun masih ada satu celah yang belum kami perhatikan, yaitu adversarial edge cases, di mana jika ada pengguna iseng yang mengunggah gambar irisan apel yang dia di jari hitam putih, seperti contoh di sini,
Karena irisan apel itu bulat dan padat, dia itu pasti akan lolos dari hitungan matematika OpenCV di lapis 2 yang dijelaskan oleh Joshua tadi. Nah, untuk menutup celah sempurna itu, kami melatih model keamanan tambahan, yaitu lapis ketiga AI Gatekeeper. Nah, eh, di sini kami mengimplementasikan teknik yang disebut adversarial training. Kami sengaja mengambil gambar-gambar pengecoh seperti buah-buahan, lalu melakukan argumentasi agresif dan mengelompokkannya ke dalam kelas negatif yang bernama bukan otak. Di notebook Google Colab ini, saya melatih arsitektur YOLO versi 11 versi klasifikasi. Selama 100 epoch, di sini bisa dilihat dengan ukuran gambar 224 kali 224 MSS-nya ya. Dengan cara ini, kami memaksa AI untuk tidak lagi melihat bentuk bulatnya, melainkan melakukan analisis tingkat piksel untuk membedakan antara tekstur mikro jaringan sel otak manusia dengan tekstur objek biasa. Hasilnya, AI Gatekeeper ini menjadi penjaga yang sangat tangguh untuk kasus adversarial yang tadi kita bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rido. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kode websitenya. Nah, kami menggunakan fitur decorate ST change resource yang ini agar model AI yang berukuran besar hanya dimuat satu kali dalam memori server, sehingga aplikasi berjalan dengan sangat cepat. Nah, logika aplikasinya kami buat berurutan, yaitu dari lapis satu, lapis 2, lapis 3, dan langsung ke lapis 4. Jika ada satu lapisan saja yang gagal, maka gambar yang diupload akan dianggap bukan otak. Nah, sini saya akan coba langsung demokan saja. Nah, di website ini sudah dijelaskan ada dijelaskan empat lapisan tersebut, yaitu pertama grayscale filter, anatomy filter, AI gatekeeper, dan AI tumor detector. Pertama, mari kita coba mengupload gambar apel yang sudah dijelaskan oleh teman saya Jo tadi. Nah, seperti yang dapat dilihat pada layar, gambar tersebut ditolak karena dia gagal di lapisan ketiga. Ia di lapisan ketiga berhasil mengidentifikasi bahwa gambar yang diupload bukanlah otak. Kemudian kita coba gambar yang lain. Kita coba gambar X-ray paru-paru. Nah, ini gambar paru-paru ini juga gagal tembus sampai ke lapisan 4 karena dia gagal di lapisan kedua. Yang mana di lapisan kedua kita mengidentifikasi struktur struktur circularity-nya yang mana ini tidak mirip sama sekali dengan otak sehingga ia eh, ia tidak diidentifikasi sebagai otak. Nah, mari kita coba gambar yang benar-benar otak. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, analisisnya selesai dan eh, dia berhasil lolos dari lapis satu, lapis 2, lapis 3, dan lapis 4. Nah, di sini kebetulan yang saya upload adalah otak yang tidak ada tumornya, sehingga kita belum bisa melihat kinerja lapis 4. Saya ini benar diidentifikasi sebagai otak yang sehat. Saya coba upload otak yang tidak sehat. Nah, seperti yang dapat dilihat, analisis selesai, dia berhasil tembus sampai lapis 4 dan terdeteksi satu anomali pada lokasi yang mana dapat ditunjukkan di sini ada keyakinan tumor sebesar 0,91%. Jadi, lapis 4 berhasil mengidentifikasi letak tumornya dan jumlah tumornya. Nah, jadi demikianlah presentasi kami mengenai proyek machine learning kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata-kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.